نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan keimanan di dalam hati kita semua, sehingga dengan keimanan tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita semua untuk hadir di majelisnya para malaikat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, para keluarganya, dan orang-orang yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kami, kepada dosen kami Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah hafizahullah taala di Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan hadirnya beliau di pulau kita tercinta ini bisa menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk para penduduknya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk tema kita sore hari ini, Masya Allah temanya sangat menarik, tentang wanita idaman. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin kita bertanya-tanya seperti apa sih sosok dari wanita idaman tersebut. Nah, dalam hal ini agama kita, tentunya agama Islam, memandang wanita idaman tersebut tidak hanya dilihat dari penampilan atau kecantikan fisiknya saja, akan tetapi diukur dengan bagaimana keimanannya, kemudian akhlaknya, kemudian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami nasihatkan kepada kita semua yang hadir, baik secara online maupun offline, untuk mencatat setiap faedah-faedah yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Karena dahulu ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwasanya dahulu bagaimana kalau nggak salah muridnya Ibnu Abbas, beliau ketika duduk di majelisnya Ibnu Abbas itu beliau subhanallah dicatat semua faedah-faedah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sampai beliau mengatakan ketika bukunya atau kertas-kertasnya penuh, beliau catat itu faedah-faedah yang disampaikan oleh gurunya di sandalnya. Kemudian ketika catatan-catatan tersebut memenuhi sandalnya, beliau catat faedah-faedah tersebut di telapak tangannya. Maka kita yang hari ini diberikan segala macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan untuk tidak terluput sedikit pun mencatat faedah-faedah yang nanti akan disampaikan, sehingga kemudian kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang belum hadir, atau mungkin nanti kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita yang mereka belum bisa hadir pada sore hari ini. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Betul, Ustaz.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ibu-ibu, para akhwat, semoga ilmu yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat dan sharing atau saling mengingatkan ini dicatat ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu di zaman sahabiyat ada yang protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu datang, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika ar-rijal." Ya Rasul, kita dikalahkan oleh kaum laki-laki. Mereka enak bisa belajar terus sama antum. Faj'al lana yawman min nafsik. Kami minta jatah satu hari aja, antum ajari kami khusus. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam janjiin mereka satu hari untuk belajar khusus. Ini terjadi 1400 tahun yang lalu, ketika para sahabiyat semangat banget untuk belajar sampai minta waktu khusus. Yang kedua, memang penting seorang muslimah mengetahui ilmu agama, terutama yang sifatnya privasi. Ana sering sampaikan di pengajian ibu-ibu ya. Kalau sekarang kita lihat anak perempuan haid misalnya, sampai di masa yang harus lebih perhatian ketika mereka masih kecil. Saya ingat ya, kalau orang-orang yang dulu cerita masa haid itu mulai kelas 3 SMP, kelas 2 SMA. Zaman sekarang ini anak SD kelas 4 sudah haid. Lalu mereka masih main karet, masih main sama kawan-kawannya. Terus mereka harus memperhatikan pembahasan fikih yang dibahas oleh wanita dewasa. Anak kecil itu tidak berbeda dengan wanita dewasa secara fikih ketika memang mereka sudah haid. Kemudian sebagian orang tua menitipkan anak di pesantren karena barangkali alasannya pesantren lebih tahu dalam memberi nasihat dan mengarahkan mereka. Sementara di pesantren, kalau kita tahu ya, kalau ustazah itu sudah berkeluarga, dia harus mau tidak mau membagi antara isyraf atau membimbing santriwati kecil dengan anak mereka sendiri. Dan seringkali di mana-mana ini ya, menjadi PR bersama bahwa guru perempuan akan selalu memiliki tanggung jawab di rumah sebelum di sekolah atau di pesantren, sehingga tidak seluas guru laki-laki. Akhirnya yang akan turun dan terjun mengawasi mereka guru-guru muda. Guru-guru muda mungkin ilmunya ada, akan tetapi pengalamannya kurang. Lalu kita bayangkan, insya Allah anak saya sudah seperti malaikat, aman di pesantren. Sehingga ketika mereka pulang liburan, kok anak saya sholatnya begitu ya? Gitu. Ya, kan ini sebenarnya memang menjadi ibadah kita ya, mengawal anak sampai harian sholatnya, sampai nanti ketika masa besarnya. Itu bukan ibadah yang selesai dalam satu hari, satu bulan, satu tahun, tetapi itu terus menerus. Kita mengingatkan untuk sholat, mengawal baca Al-Qur'annya, belajar dan memilihkan temannya, itu menjadi tanggung jawab kita, terus dikawal itu ya. Tapi maksud ana, ketika ada beberapa pembahasan yang sifatnya privasi, maka sebenarnya yang paling enak menjelaskan itu ibu ke anak perempuan. Ini kalau urusannya privasi ya. Padahal sebenarnya untuk anak yang lain saja, yang laki misalkan, yang sering akan memperhatikan dan memberi nasihat mereka, termasuk ya yang lebih banyak ngomelnya kata anak-anak itu. Ya, itu ibu-ibu memang.
Kalau laki-laki itu memang fitrahnya keluar ya, dari nafkahnya. Kalau kebalik, berarti memang ini perlu dievaluasi. Bapaknya di rumah memperhatikan anak, gantiin popok, kemudian cuci piring, sementara ibunya misalkan justru kerja di lembaga apa, nanti pulang kerja capek tidur, semua urusan rumah untuk suaminya. Ini kayaknya kebalik ini ya, kebalik banget ini. Kayaknya perlu diruqyah jangan-jangan rumahnya itu. Jadi kita katakan justru yang dekat itu ibu-ibu dengan anaknya. Yang ketiga, kita ini di zaman fitnah. Ketika perempuan ini barangkali akan diraut atau direnggut kehormatannya lagi. Kita tahu secara sejarah Islam tidak ada cara penghormatan kepada kaum wanita yang lebih tinggi daripada Islam. Setelah mereka tidak ada harganya, perempuan diwarisi, kemudian dijadikan ajang pelampiasan hawa nafsu. Antum tahu di dalam sirah itu, ketika seorang wanita di zaman sebelum kenabian, mereka diajak berzina karena anak-anak Arab kalau lahir ternyata perempuan, orang tuanya merasa ini ada musibah. Lalu akhirnya ketika besar pun mereka dijadikan ajang pemuas hawa nafsu. Satu orang bisa melayani banyak orang, ini kotor sekali kan. Kemudian ketika anak itu lahir, mereka akan cari ini mirip sama siapa. Oh, sama itu. Sudah. Ini nasabnya disambungkan ke orang yang mirip dengan anaknya. Antum bayangkan itu sampai seperti itu. Ada dalam Sahih Bukhari sampai seorang ibu melihat anaknya bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man abi?" Ini dalam Sahih Bukhari. "Ya Rasulullah, bapakku siapa?" Maka Nabi SAW menyatakan, "Abuka Hudzafah." Bapakmu adalah Hudzafah. Ini kalau tidak salah yang bertanya Abdullah bin Hudzafah. Ibunya ngamuk-ngamuk. "Kamu ini, saya tidak pernah melihat ada anak yang sebengal kamu." Kenapa demikian? Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan beberapa riwayat bahwa wanita itu mengatakan, "Kami itu nggak nyangka ya, kamu nggak ngerti dulu sejarah itu. Kalau ternyata ibumu tidak berbeda dengan kebiasaan tradisi jahiliyah wanita di zaman itu, main sama orang lain. Kemudian ternyata kamu bukan anak bapakmu, tapi dari orang lain. Kira-kira kamu bagaimana akan menjaga kehormatanmu?" Maka anaknya mengatakan, kalau memang Nabi SAW menjawab bapakku bukan Hudzafah, ya tidak apa-apa. Anak akan sebutkan bahwa itu bapakku meskipun seorang budak hitam. Tetapi maksudnya, dulu ketika zaman jahiliyah, seperti itu perempuan. Lalu ketika suaminya meninggal, diwarisin. Itu dijadikan warisan. Lalu Islam datang dan dihormati perempuan. Seorang istri harus diberikan haknya oleh suami. Kemudian seorang anak harus hormat 3 kali lipat daripada kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Sehingga Islam ini menjaga banget. Tidak boleh seorang wanita keluar tanpa mahram. Ketika dia sholat di rumah pahalanya lebih besar. Kemudian dia akan menjaga dirinya, menundukkan pandangannya lebih baik daripada dia sholat di luar rumah, dia berhadapan dengan laki-laki lain, kemudian dia akan wal'iyadzubillah kembali ke masa jahiliyah. Baik, sekarang kondisinya berubah. Ketika mereka harus keluar dengan berbagai alasan, sampai kalau kita mau jujur, semua orang berakal tahu kalau ada apa-apa antara laki dengan perempuan, kasus asusila, yang paling rugi itu perempuan. Yang paling rugi perempuan. Entah dia sudah menikah atau belum menikah. Kita katakan sebelum menikah orang mungkin khawatir. Ini kita ngomong apa adanya ya. Afwan kalau terlalu vulgar. Tapi kalau seandainya seorang wanita belum menikah, kemudian dia kehilangan kehormatannya. Dia merasa terpukul, terhina. Nanti nikahnya bagaimana dengan calon suaminya, apa segala macam. Sehingga mereka anggap ini lebih nista daripada perzinaan yang terjadi setelah menikah. Salah. Bahkan setelah menikah, peluang untuk perzinaan masih ada. Fitnahnya besar dan pengkhianatannya jauh lebih besar. Ana cerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat Abu Hurairah dan Khalid bin Abdullah Al-Juhani radhiyallahu anhum cerita, "Inna rajulan minal a'rab
ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Ar-Badwi bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anshuduka billah illa qadaita bainana bi kitabillah. Ya Rasul, aku minta dengan nama Allah, dengan mengencangkan suara ini, ana serius banget ini ya Rasul, tolong putuskan perkara kami. Faqala al-khasmu al-akhar wa huwa afqahu min, na'am iqdi bainana bi kitabillah wa adhan li. Lawan pertikaiannya bilang, iya ya Rasul, tolong kami mohon antum memutuskan perkara yang terjadi di antara kami dan izinkan saya bercerita. Disebutkan dalam riwayat itu, lawan pertikaiannya atau orang kedua lebih tahu, lebih berilmu. Apakah lebih berilmu secara umum atau bisa jadi karena dia ngomongnya lebih sopan? Ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan orang kedua cerita. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ibni kana asifan ala hadha. Ya Rasul, anak laki-lakiku kerja sama orang Arab Badui ini. Fazana bimra'atih. Ternyata dia zina dengan istri. Dalam riwayat, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa anak laki-laki yang masih bujang itu kerja untuk melayani istrinya. Jadi dikatakan inna ibni kana asifan ala hadha. Anakku kerja sama orang ini. Asif itu bisa diartikan ajir, orang yang disuruh-suruh dan dikasih upah. Tapi bisa juga diartikan orang yang sering datang. Dalam arti bahasa Arab, asif itu artinya seperti tanah yang digarap. Orang yang sedang menggarap tanah, dia akan terus datang, bajak, mengairi, ngasih pupuk, kemudian kasih tanaman, kemudian dijaga dari hama-hamanya. Baik, artinya orang ini berarti sering ketemu dengan perempuan itu. Kalau kita pelajari orang Arab secara tradisi, cemburunya luar biasa. Jadi perempuan di tanah Arab, kalau kita lihat dari tradisi yang lama ya, mereka itu cemburu kalau ada istrinya bertemu, berbicara, kenal, apalagi sampai canda dengan laki-laki yang bukan mahram. Sampai sebagian orang Arab ketika akan naik kuda atau akan kudanya sudah tidak dia pakai, dia tidak mau menjual kudanya karena kuda ini pernah dinaiki istrinya. Cemburunya sampai seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, dia pernah ditanya oleh istrinya, Aba Abdillah, kita sudah lama berumah tangga, apakah ada sesuatu yang engkau kritik dariku? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku tidak punya kritikan apa-apa, akan tetapi anak agak tidak nyaman ketika aku ada tamu, suara langkah kakimu kedengaran dari ruang tamu. Kecemburuan mereka besar sekali, sehingga mereka sangat menjaga. Nah sekarang kok sampai terjadi perzinaan di zaman Nabi SAW? Ini karena ternyata ada hubungan khusus. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pelajaran pentingnya, orang sering ketemu akan nambah keakraban dan rasa. Kalau orang bilang baper katanya sekarang ya. Jadi tadinya tidak ada perasaan apa-apa, tetapi karena anak muda ini, karena sering kerja dengan si perempuan itu, akhirnya muncul dan timbul yang lebih khusus. Baik, akhirnya orang yang tadi bilang anakku kerja sama orang Arab Badui ini, dia mengatakan ternyata zina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna ala ibnir rajam. Aku diberitahu orang-orang bahwa anakku akan dirajam. Anakku akan dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Aku siapkan tebusan biar anakku tidak dirajam. Tak siapkan 100 ekor kambing, 1 budak perempuan. Tak sedekahkan sudah, tapi anakku jangan dirajam. Fasa'altu ba'dha ahlil ilm. Maka aku bertanya kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruni annama 'ala ibni jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Aku tanya tentang kasus ini, maka para sahabat mengatakan, anakmu enggak usah dirajam, anakmu itu akan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama
1 tahun. Wa innama 'ala imra'ati hadzal rajm, yang akan dirajam itu istrinya dia karena sudah nikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah." Ya, kalau begitu aku demi Allah akan memutuskan perkara kalian. Al-walidatu wal ghanamu raddun 'alaik. Yang kamu siap jadikan tebusan 100 ekor kambing dan 1 budak perempuan itu akan dikembalikan ke kamu. Enggak boleh kamu nebus-nebus kemudian hukum Allah tidak diterapkan, enggak boleh itu. Wa anna 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Keputusannya anakmu akan dihukum cambukan 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Waqdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, ini Unais namanya Unais ibn Dhahhak al-Aslami. Dia disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cross check, benar enggak nih si perempuan zina tadi itu. Coba kamu pergi ke sana, kamu tanya dia, beneran apa enggak? Fa in i'tarafat farjumha. Kalau dia ngaku, rajam. Qala faghada ilaiha fa'tarafat fa amara biha farujimat. Maka Unais bin Dhahhak al-Aslami pergi menemui perempuan itu, kemudian ternyata dia ngaku, akhirnya Nabi SAW perintahkan sudah dieksekusi, akhirnya dirajam. Pelajarannya, perempuan itu fitnah. Ketika kita berbicara tentang perempuan fitnah, tidak sedang berbicara tentang perempuan, hati-hati kalian. Kalian ini fitnah untuk laki-laki, tidak, tetapi ini tanggung jawab untuk bersama, termasuk untuk laki-laki, terutama laki-laki yang menjadi penanggung jawab mereka, para suami, kemudian para ayah, kemudian termasuk kakak atau adik laki-laki untuk kakak atau adik perempuannya. Ini semua tanggung jawab bersama, bahwa perempuan itu barang mahal, harus lebih dijaga setelah agama. Sehingga syariat ketika menjadikan tidak keluarnya mereka itu hukum asal sebagai penjagaan, lebih terhormat sekali. Dalam hadis yang sahih, salat berjamaah saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummu Humaid. Ummu Humaid ini istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Ya Rasulullah, inni uhibbus salata khalfak. Ya Rasul, aku senang banget kalau salat menjadi makmum engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni a'lamu annaki turidina as-salata ma'i. Aku ngerti kamu pengen salat di belakang aku. Walakin salatiki fi dariki khairun laki min salatiki fi ghurfatik, wa salatiki fi ghurfati khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik, wa salatiki fi masjidi qaumik khairun laki min salatiki fi masjidi. Tapi salatmu di bagian paling dalam rumahmu afdal daripada salatmu di bagian luar rumahmu. Salatmu di rumah itu lebih afdal daripada salat di masjid kampungmu. Salatmu di masjid kampungmu lebih afdal daripada salatmu di masjid ini, Masjid Nabawi. Kita bayangkan, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tetapi Nabi SAW katakan bahwa salatmu di masjid kampung afdal. Salat di masjid kampung afdal, kalau salat di dalam rumah yang paling tersembunyi lebih afdal lagi. Dan ini yang dipahami para sahabat dan para sahabiyat, termasuk penanya Ummu Humaid. Maka dalam riwayat itu beliau mengatakan, fa'amarat bibina'i masjidin fi dariha fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamihi fakanat tusalli fiha ila an tuwfiyat. Maka Ummu Humaid mengatakan, ana pengen dibikinkan tempat sholat di tempat yang paling gelap dan paling pojokan di rumah ini. Lalu beliau sholat terus di situ sampai wafat. Ini menunjukkan kalau sholat saja seorang wanita kalau bisa tidak keluar, ini afdal. Bagaimana kalau tidak ada keperluan? Maksud ana, ini tanggung jawab ketika seorang wanita dia bisa menjaga diri dan para walinya menjaga. Bukan berarti tidak boleh keluar, gak ada masalah. Mau sholat jamaah, mau pengajian, mau belanja, mau ziarah atau berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah saudara, atau mau belajar, atau mau ngajar, atau bahkan kerja, boleh. Tetapi semua harus sesuai dengan syariat dan itu menjaga kehormatan mereka. Maka kalau kita berbicara tentang wanita idaman, kuncinya cuma satu: taat kepada Allah, selesai. Jawabannya itu.
taat kepada Allah, selesai sudah. Wanita yang paling berharga adalah wanita yang ngerti agama, dan itu ada dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dicari oleh orang kebanyakan karena 4 faktor. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena jasanya, kedudukannya, status sosialnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Nabi SAW berpesan, kamu nikahi yang agama, kamu nanti untung. Bukan berarti, ini kata para ulama ya, kalau ada seorang laki-laki pengen nikah dengan seorang yang cantik, salah. Bukan, itu sah. Karena Nabi SAW menyatakan, kebanyakan orang ketika akan mempertimbangkan itu akan banyak yang dipertimbangkan dari cantik apa enggak. Ya, kemudian bagaimana kondisi dan latar belakang keluarganya. Ini sampai Anda diberitahu sama kawan Anda di Arab Saudi, mereka kalau akan mengadakan lamaran, mereka utus keluarga perempuan masuk ke calon itu, kemudian mereka kayak pura-pura mau ke kamar mandi. Mereka akan lihat, oh, kalau kamar mandi kotor berarti kebersihannya kurang. Ini kata dia ya. Maksudnya ini salah satu, ya salah satu. Tetapi maksud anak yang paling penting diperhatikan agama. Bagaimana juga seorang wanita ketika akan menentukan pilihan, dia juga memperhatikan agama. Dalam hadis yang sahih, Fatimah binti Qais cerita kepada Nabi SAW, ya Rasul, aku dilamar 2 orang nih, orang terhormat. Satunya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang satu Abu Jaham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqih, wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Abu Jaham ini tongkatnya di pundak terus. Maksudnya imma dia suka KDRT atau dia sering safar. Kalau Muawiyah miskin, tidak punya duit. Berarti kalau ada perempuan pengen suami kaya itu tidak disalahkan, benar, tidak disalahkan 100%. Tetapi Nabi SAW menyatakan, ingkihi Usamah. Apakah Usamah kaya? Enggak juga, tetapi standar. Dan Usamah seorang yang berkulit hitam, bukan seorang budak, akan tetapi memang warna kulitnya tidak seperti ayahnya yang lebih terang. Tapi Nabi SAW perintahkan seperti itu karena faktor agama, kemudian orangnya pantas memimpin, sampai Nabi SAW percayakan menjadi seorang panglima perang dan sukses banget. Sehingga faktor agama menjadi penentu, dan itu adalah seorang wanita idaman dengan garis besar. Akan tetapi ini pengajiannya Masya Allah ya, waktunya kita batasi sampai jam 5 katanya. Tapi nanti insya Allah habis maghrib ada lagi, kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan nanti malam ya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa perempuan itu betul-betul bisa dikatakan idaman banget, ideal banget. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Syekh Abdul Razak ketika menyebutkan tentang muwasafat atau ciri seorang wanita yang diharapkan ya, beliau mengatakan sebenarnya ini bukan berkaitan dengan perempuan yang akan menikah agar melakukan tindakan ini sehingga menjadi idaman kaum laki-laki, bukan. Tetapi ini menjadi tanggung jawab seorang yang bahkan sudah menikah untuk memperbaiki dirinya, untuk seorang ibu rumah tangga agar bisa mengarahkan anak-anaknya, bahkan untuk orang tua laki-laki agar bisa mengarahkan keluarganya. Sehingga ini yang ideal. Baik, disebutkan bahwa seorang wanita yang betul-betul idaman itu adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga perintah Allah dan menjaga hak suaminya. Di antara hadis yang masyhur yang sering kita dengar, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannata min ayyi babin syi't atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Dengan catatan berarti ini menjadi alasan seorang sempurna. Kalau nanti ada tambahan lain, kaya, nasabnya Masya Allah, kemudian dia punya jasa yang banyak, prestasi berlimpah, ini tambahan. Dan tidak jarang zaman sekarang ada seorang wanita dicari, kenapa dia? Cerdas, ranking 1 terus, kemudian prestasinya kelihatan gemilang, dan orang seperti ini dicari. Kenapa? Karena tidak dipungkiri, orang ketika pengen punya anak, dia pengen anaknya cerdas seperti orang tuanya. Sampai kita dulu pernah dengar cerita ada orang laki-laki bahlul tapi ganteng, ibunya tidak terlalu cantik tapi pinter, maunya anaknya menjadi ganteng dan pinter. Subhanallah, ternyata nggak ganteng dan nggak pinter, kan repot ini. Tetapi masalahnya itu bukan satu-satunya ya. Yang penting adalah agamanya, kemudian setelah itu yang lain adalah tambahan. Sehingga yang perlu untuk diperhatikan itu agama. Yang kedua adalah seorang wanita yang pemalu. Nanti ini kita akan bahas agak lebih serius. Kemudian yang ketiga, ketika seorang wanita bisa selalu membahagiakan ketika dilihat. Kenapa kita katakan demikian? Kita juga pengen lihat suami yang selalu penampilannya istimewa. Betul, iya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inni atajammalu li zaujati kama uhibbu an tatajammala li. Aku pengen berdandan untuk istriku sebagaimana aku ingin istriku berdandan untukku. Wah, bagus banget, Masya Allah. Sampai anak pernah diberitahu oleh ibu anak, beliau punya dosen dulu. Beliau ini, dosennya ini mungkin sudah meninggal ya, cerita lama banget, selalu berdandan sebelum berangkat ngantor. Kalau ngantor kan jam 7, maka ini si Pak dosen ini dia dandan sebelum itu, mungkin jam 6 sudah rapi, kemudian di rumah selama sebelum berangkat dia sudah rapi. Kenapa? Istriku protes terus, aku mau berangkat ganteng terus, tapi gantengnya untuk orang di luar sana, untukku tinggal serabutannya itu. Ya khair, Ana mau pakai dandanan ini sebelum Ana berangkat. Masya Allah, bagus banget itu. Tapi antum tahu bahwa laki-laki ini lebih sering terfitnah ke perempuan daripada perempuan terfitnah dengan penampilan laki-laki. Meskipun dua-duanya sama, maka kita katakan komunitas itu harus dijaga sesuai syariat. Kalau bisa tidak ikhtilat, maka itu yang diharuskan. Seorang wanita yang bekerja, kata Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan tidak dilarang. Wanita yang pengen kerja tidak dilarang. Tapi yang pertama, selesaikan urusan yang lebih wajib di rumah. Yang kedua, tempat kerjanya memang membutuhkan. Bukan selera-selera dia aja, oh anak bosan di rumah, anak pengen di luar untuk cari refreshing. Enggak kayak gitu cari kerjaan. Terus yang ketiga, tempat kerjanya aman dari agama dia. Bisa menjaga agama dia. Baik, tidak ada masalah. Tetapi kita katakan, dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, ini kita jadikan PR bersama untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, terutama ini kan pengajian ibu-ibu ya. Nabi SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan godaan terbesar untuk laki-laki daripada perempuan. Maksudnya untuk yang sudah punya suami, jangan anggap, oh anak sudah wanita tercantik di dunia, insya Allah suamiku nggak akan kepencut istilahnya. Nah, itu terlalu husnudzon ya. Ya, laki-laki itu bisa ngumpulin 4 orang loh dalam syariat. Ya. Tapi maksudnya ada hadis lain. Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa innal ladzi ma'aha mithla alladzi ma'aha." Nabi SAW menyatakan, kalau salah satu di antara kalian melihat perempuan dan dia tertarik sama perempuan itu, hendaklah dia menggauli istrinya, karena yang dia kagumi dari perempuan di jalan itu
semuanya ada di istrinya. Bahkan bisa jadi lebih bagus istrinya, karena istrinya di rumah, ini di jalan. Gitu. Terus hadis lain Nabi SAW menyatakan, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Ketika dia keluar, maka setan akan mempercantik. Orang bilang rumput tetangga lebih baik dari rumput sendiri. Kadang-kadang nggak punya rumput juga, jadi cari rumput yang lain. Nah, kita katakan ini fitrah, bukan karena masalah diadu. Ini nilainya 90, ini nilainya 90, bukan. Tetapi karena faktor X, setannya itu. Ada sebagian orang bilang kalau diberitahu, ente jangan kerja di tempat ikhtilat, bahaya nanti. Ente itu pikirannya ngeres. Saya sudah 20 tahun ngajar bareng sama ustadzah-ustadzah, nggak apa-apa kok. Kamu aja yang mikirnya macam-macam, piktor katanya. Kita katakan subhanallah, kita tidak ada suudzon atau buruk sangka kepada kawan, kepada ustadzah, murid atau yang lain, tetapi kita curiga dengan syaitan. Masa kita merasa aman ada setan? Maka kita katakan bahwa ketika seorang wanita bisa menjaga pandangan suaminya, dia sukses. Sebagaimana seorang wanita yang sukses adalah orang yang sukses di rumahnya. Ini Anda pernah dengar dari seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman Muhyiddin rahimahullah. Beliau mengatakan, ketahuilah para ummahat bahwa kesuksesan antum yang paling besar adalah sukses di rumah. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak aja, kalau dia sukses di karirnya tapi rumah berantakan, hancur itu, apa yang diharapkan? Anda pernah dengar ini? Ada salah seorang mentor diundang di kampus kami, kemudian memberi pengarahan kepada beberapa karyawan. Dia mengatakan, Bapak asatidzah sekalian, saya pernah sampai pada titik karir kalau saya mau minta mobil, saya mau minta rumah, saya mau minta apa yang saya inginkan, jadi itu gampang banget. Saya sedang di puncak karir. Tapi di saat itu saya merasa rumah tangga anak hampir berantakan. Saat itu saya evaluasi, kayaknya ada yang salah ini. Dan pekerjaan itu memang membuat orang lupa. Sampai dia punya rumah, punya hak untuk anak-anak, punya apa segala macam, dilupakan. Maka kita katakan, ibu-ibu ketika sukses di rumah lebih afdal, lebih urgen. Maka Nabi SAW ketika ditanya tentang ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling bagus, beliau mengatakan, allati tasurruka idza nadhart wa tuti'uka idza amart wa la tukhalifuka fi nafsiha wa maliha bima takrah. Oh, kama qala sallallahu. Wanita yang paling bagus itu, kalau kamu lihat kamu senang, kalau kamu minta dia nurut, dan dia tidak menyelisihi kamu dalam hal dirinya maupun hartanya dengan sesuatu yang kamu tidak sukai. Di sini para ulama mengatakan bahwa seorang wanita ketika dia memiliki harta pribadi, maka dia berhak untuk menggunakannya. Tetapi kalau hartanya adalah harta nafkah, dia harus berhati-hati. Tidak boleh seorang memberikan sedekah kepada orang lain yang sifatnya sunnah, padahal uang itu termasuk nafkah untuk kewajiban. Ya, ayyuma imra'atin idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasab wa lil khazini mithlu dhalik. Atau kama qala sallallahu. Nabi SAW menyatakan, seorang wanita apabila sedekah dari harta rumahnya, maksudnya dari nafkah suaminya, tapi sedekah itu tidak sampai merusak, maka dia akan dapat pahala karena sedekah, suaminya dapat karena suaminya yang nyari, kemudian pembantu pun seperti itu. Tapi maksud ana, para ulama mengatakan, kalau seandainya seorang wanita mengeluarkan harta yang menjadi nafkah suami, kemudian dia pakai untuk ngasih ke ibunya, ngasih ke tetangganya, ke adiknya, sementara suaminya tidak ridha, ini bahaya, ini ngerusak namanya. Termasuk kalau suaminya kikir dan pelit. Ini para ulama tegaskan, seperti disebutkan oleh Syekh
Abdullah Ali Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan pelit itu memang urusan jelek, harus diperbaiki dari suaminya, tetapi sekarang ini hak harta suami. Kalau diketahui suami itu pelit, maka ketika seorang wanita mau menyumbangkan meskipun cuma roti, dia harus minta izin. Dia harus minta izin. Baik, tetapi kalau seandainya uang itu milik dia, boleh atau tidak dia memberikan untuk sedekah atau ngasih orang tuanya, atau dia pengen beli di dalam rumah, pengen beli apa itu kata orang skincare apa-apa itu, Masya Allah, anak kan beli untuk antum bang, gitu, Masya Allah. Ya, atau seandainya dia pengen beli kursi, beli kasur, beli apa, aman-aman aja selama tidak ganggu, tetapi itu harta memang harta dia dan ada dalilnya. Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaka amartana al-yawma bis sadaqah wa inna li huliyun li fa aradtu an atasaddaqa biha. Ya Rasul, engkau perintahkan kami hari ini untuk sedekah dan aku juga ingin segera sedekah dengan perhiasanku. Wa za'ama bin Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Tapi suamiku ini bilang bahwa dia lebih berhak menerima sedekahku, dia dan anaknya. Ya. Artinya dia bilang ke istrinya, kalau kamu sedekah ke orang lain, ngapain? Sedekah suamimu ini, suaminya miskin. Dan ini boleh, tidak ada masalah, karena memang istri tidak wajib menafkahi suami, sehingga kalau dia akan membayar zakat, andai itu zakat malnya ke suaminya, boleh. Kalau suaminya miskin, bang, afwan bang ya, kamu miskin bang, aku mau zakat ke kamu bang, gitu. Ya, kalau misalkan begitu, ya, ini terlalu jujur, tapi tidak menjaga kestabilan rumah tangga. Ya. Tetapi maksudnya, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tetapi kalau seandainya dia minta pendapat suaminya. Nah, ini tadi yang hadisnya itu akhirnya Nabi SAW mengatakan, Sadaqah bin Mas'ud, zawjuki wa waladuki haqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Kata Nabi SAW, oh betul, suamimu benar. Kamu kalau mau sedekah ke suami itu lebih tepat. Tetapi kalau suaminya kaya nggak boleh. Ya. Suaminya kaya, kemudian dia pengen sedekah ke suaminya, nggak boleh. Karena dia pengen agar uangnya tidak keluar rumah aja itu. Tapi maksudnya, sekarang kalau seandainya istri ini minta rembukan, orang Jawa itu bilang, dia minta pendapat, saran, ngobrol, sharing dengan suaminya. Bang, afwan, anak kok pengen beli sofa ya. Selama ini kita pakai kursi reot sudah 50 tahun, lebih tua dari anak ini kursinya. Anak boleh apa enggak beli sofa yang itu dari gajiku? Kalau gajimu untuk beli beras, anak beli untuk beli parabola. Dulu pernah ada yang bilang begitu. Subhanallah. Kalau gitu boleh. Kalau suaminya ternyata tidak keberatan, aman. Kalau keberatan, maka seorang wanita yang bijak, dia tidak menyelisihi suaminya. Terutama kalau dia beli sesuatu itu kemudian tidak seide dengan kepentingan keluarga. Pengen didik anak agar anaknya tidak nonton. Ternyata karena istrinya punya gaji khusus, akhirnya dia beli TV. Nah, ini repot ini. Ya. Maka kita katakan ketika seorang istri bisa menjaga hal itu, dia akan menjadi yang paling idaman. Baik, kita tutup pembahasannya dengan sifat malu ya. Seorang wanita pemalu merupakan wanita yang sangat mahal. Berarti dia jarang bertemu atau melakukan tindakan yang bisa menggerogoti rasa malunya. Malu ini fitrah dan terpuji. Nabi SAW menyatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan rasa malu merupakan bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW pernah dalam satu hadis, marra an-Nabi SAW ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya'. Nabi SAW ini lewat ke seorang sahabat, dia sedang nasihati saudaranya, kamu ini pemalu banget, innaka latastahi, kamu ini pemaluan banget gitu. Waqad adarra bika, ini rasa malu ini membuat kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, rugi kan kamu. Ini orang ini ngamuk sama saudaranya, kamu ini pemalu, nggak bener kayak gini. Nabi SAW lewat, kemudian beliau mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Kata Nabi SAW, biarin, itu rasa malu bagus sekali, itu merupakan bagian dari keimanan.
Baik, rasa malu ada dua kata para ulama, di antaranya Ibn Rajab Al-Hambali. Yang pertama, malu yang gharizi. Gharizi itu artinya secara naluri. Orang ketika besar tanpa dirusak oleh faktor lain, maka dia memiliki fitrah dan naluri, dia memiliki rasa malu. Contohnya apa? Dia tidak bakal buka auratnya. Kalau anak kecil memang tidak ada auratnya dan memang perlu diarahkan, tetapi manusia wajar dia akan malu untuk menampilkan auratnya. Dua, rasa malu yang muktasab, yang belajar, yang dipelajari. Dan ketika seorang memiliki keimanan, maka rasa malu semakin tinggi. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, wa ala hasabi hayatil qalb yakunu fihi quwwatu khuluqil haya. Seberapa besar keimanan seseorang, maka rasa malu itu akan ada di hati seseorang. Ini laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan, maka rasa malu menjadi ciri khas mereka, menjadi sebuah sifat melekat yang sampai laki-laki kalau pemalunya parah dibilang kayak perempuan. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan mina al-jariyati fi khidriha. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari seorang wanita yang masih dipingit di rumah, tidak boleh keluar, atau minal jariyah fi khidriha. Anda lupa hadis itu redaksinya, tetapi Nabi SAW ini lebih pemalu dari seorang wanita yang tidak pernah keluar rumah. Kemudian perempuan ini selama dia tidak pernah bertemu dengan laki-laki, maka dia akan malu dengan perempuan, dengan laki-laki. Ya, disebutkan ini belum lama ya. Ana punya dosen agak sepuh ketika kita kuliah. Kalau kita waktu kuliah itu tahun 2005, 2006 itu kita punya dosen sepuh banget. Beliau mengatakan, ana cerita kepada antum, tradisi kami wanita yang belum lama ini, beberapa tahun yang lalu, bukan zaman salaf, enggak. Kami, orang-orang Arab kami, beberapa waktu yang lalu, kalau sudah ada tamu, maka keluarga perempuan kami berusaha untuk tidak makan dan minum. Kenapa, Syekh? Beliau mengatakan mereka malu banget kalau harus ke kamar mandi, suaranya kedengaran di ruang tamu. Dan itu karena rumah orang-orang Arab waktu itu memang belum besar. Syekh Utsaimin cerita, rumah kita dulu sebelum ditemukan minyak, sebelum orang sampai rafahiyah atau mewah banget, rumah kita sempit tapi hati kita lapang. Sekarang kebalikan, kata Syekh Utsaimin. Rumah kita rata-rata lapang tapi hatinya yang sempit. Suudzonnya kepada orang lebih besar, persaingannya dan seterusnya. Tapi yang jelas, kata Syekh ini yang ngajarin ana, sampai perempuan begitu, kedengaran suara air dari kamar mandi, malu mereka ketika ada tamu. Bayangkan. Kemudian ana punya kawan, dia ketika menikah, dan antum tahu memang nikah itu kan tidak harus pacaran. Kalau ada orang menikah kemudian dengan tata cara syar'i, tidak kenal sebelumnya, nazar sudah, lihat dulu calonnya bagaimana. Mau perempuan lihat yang laki juga, laki lihat perempuan, tidak masalah ketika ta'aruf, enggak ada masalah. Tapi bukan lihat foto. Kalau lihat foto itu maksiat sudah. Ya, jadi datang ke orangnya. Kalau memang gentle nih, serius, tanggung jawab, datang. Dan ketika nazar pun ditemenin oleh mahramnya. Datang, lihat, anak pengen serius ini. Ya lihat-lihat aja sudah. Ya, tetapi ketika orang tidak memiliki kebiasaan itu, dia malu luar biasa. Sampai kawan anak ini ketika nikah dia cerita, istri anak sampai 1 pekan belum pernah berani melihat muka anak. Bisa ya. Tapi ya jadi-jadi aja, anaknya sekarang banyak. Tapi maksud anak ini karena mereka tidak terbiasa untuk bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Wah, subhanallah, istrinya saudaraan banyak, tapi semua perempuan. Sampai ketika dia cerita, anak ketemu dengan ipar-ipar anak, ipar dari anak-anak awal itu, dia bilang, oh kamu model tahun 90-an, kamu model tahun, ini 2000-an ini, kayak gitu sampai. Karena anaknya banyak tapi perempuan semua. Subhanallah lagi, mertua dia yang laki sudah meninggal, yang ibu-ibunya ini
tidak membuka cadar di depan menantunya semua. Malu dia. Halal-halal aja itu mahram mereka. Tetapi karena dia sangat malu kepada menantunya. Sampai ketika teman ana nikah, dia bilang, mertua ana tidak membuka cadar di depan menantu-menantunya. Sampai teman ana bilang, ana akan berusaha lihat muka mertua ana. Ya dia nggak buka juga nggak masalah, ana nggak butuh, ana butuh anaknya. Tapi maksudnya ada orang yang punya rasa malu sampai seperti itu. Baik. Tetapi para ulama mengatakan bahwa lingkungan itu akan berpengaruh sekali. Ketika seorang wanita terbiasa untuk bertemu dengan lawan jenis, maka rasa malunya terkikis. Maka di antara tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan pujian karena rasa malunya ada dalam kisah Nabi Musa. Ketika dikatakan faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ketika salah satu dari dua anak perempuan yang dibantu oleh Nabi Musa diangkatkan air untuk mereka berdua, perempuan ini yang sedang menggembala kambing dibantu oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa duduk di sebelah di pinggiran lalu berdoa kepada Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh banget ini kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Ja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ternyata salah satu dari putri yang tadi dibantu itu datang dia. Malu. Dan malu itu pujian. Malu itu pujian. Sampai datang, dan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa wanita ini memiliki malu laisat bisalfa'in minan nisa kharrajatin wallajah wa innama taqulu bikummi dir'iha ala wajhiha hakadha istihya'a. Ini perempuan ini punya rasa malu yang tinggi, tidak seperti perempuan yang kalau orang Jawa bilang tuh biayaan. Apa itu biayaan? Itu terlalu lancang, lantang, berani untuk melawan gitu. Lawan laki-laki gitu. Karena tidak berbicara, loh kalau nggak dilawan misalkan nanti gimana, ini kebenaran nggak tegak. Itu bukan urusan dan pembahasan kita. Tapi ada perempuan yang memang malu dia ketemu sama siapapun yang bukan mahram, dan itu bagus. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa si perempuan yang menemui Nabi Musa itu, dia datang dan dia bukan seorang yang gampang keluar rumah, masuk rumah, nanti pengen apa keluar lagi, pergi ke sana kemari. Bukan. Dia adalah orang yang tersembunyi di rumahnya, keluar karena terpaksa untuk mengerjakan tugas dari ayahnya. Kemudian disebutkan qala bikummi dir'iha ala wajhiha. Dia tutupi mukanya dengan bajunya begini. Dan dari dulu sampai sekarang perempuan kalau malu nunduk dan nutup muka, ya kan? Maka perempuan yang nutup muka dia lebih malu daripada orang yang tidak nutup muka, biasanya seperti itu. Dan itu menjadi tanda kehormatan sejak zaman dulu, sebelum Nabi SAW sampai di zaman Nabi SAW dan sampai. Meskipun kalau kita bicara apa hukum cadar, memang sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Di zaman Nabi SAW ada yang tidak wajib, ada yang tidak bercadar perempuan itu. Tetapi orang yang bercadar dia lebih malu. Baik. Sehingga ketika rasa malu ini menjadi sifat dan ciri khas seorang wanita, ini adalah kehormatan. Tetapi rasa malu yang dimaksudkan adalah rasa malu ini yang disebut oleh para ulama ya, yang bisa membuat orang belajar, mendapatkan manfaat, beramal soleh, dan meninggalkan semua tindakan yang menghancurkan kehormatan. Itu rasa malu intinya. Kalau ada orang belajar tapi ternyata dia terhalang oleh rasa malu, para ulama mengatakan itu namanya khajal. Khajal itu artinya malu tapi yang tidak terpuji. Di zaman Nabi SAW ada beberapa wanita Ansar, mereka bertanya kepada Nabi SAW tata cara bersuci dari mandi junub dan mandi haid. Ini diriwayatkan oleh Asma binti Umais kalau tidak salah, atau Asma, wallahu a'lam, lupa. Dia bertanya kepada Nabi SAW bagaimana cara mandi dari haid dan mandi dari junub. Kata Nabi SAW, sudah, kamu
tuangkan air ke kepala sampai rata, kemudian kamu tuangkan air sampai seluruh badan, thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Lalu dia ambil kapas, dia kasih minyak wangi di kapasnya, kemudian dia pakai bersuci. Maka Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kaifa tatahharu biha? Ya Rasul, gimana cara bersuci dengan kapas dikasih minyak wangi? Nabi SAW nggak enak tuh. Nabi SAW sudah menggunakan kata kiasan biar terjaga itu. Ternyata malah ditanyain, ya Rasul gimana itu caranya? Maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah, taharina biha. Kamu kayak gini tanyain, subhanallah banget kamu ini gitu. Diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, sini. Tatabba'ina atharad dam. Kamu bersihkan tempat keluar darahnya gitu. Lalu Aisyah mengatakan, ni'man nisaul ansar lam yakun yamna'uhunnal haya an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar. Mereka meskipun rasa malunya tinggi tapi tidak terhalangi untuk belajar. Dalam Sahih Muslim, Ummu Sulaim ibunya Anas bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasul, Allah tidak malu dengan kebenaran. Kenapa mau tanya-tanya begini? Karena beliau malu untuk menyebutkan pertanyaannya sampai perlu memberikan muqaddimah. Ya Rasul, Allah kan gak malu dengan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah seorang wanita perlu mandi kalau junub? Hadas besar. Kata Nabi SAW, qala na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat ada sperma. Kemudian Ummu Sulaim atau Ummu Salamah yang ada dalam kisah itu, dan kata Hafidz Ibnu Hajar bisa jadi Ummu Sulaim yang tanya pertama, Ummu Salamah nimpali. Wa hal yakunu hadza? Apa memang bisa kayak gitu? Memang bisa perempuan ada spermanya gitu. Nabi SAW mengatakan, na'am. Innama ar-rajuli ghalidhun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Famin ayyihima 'ala aw sabaqa yakun minhu asy-syabah. Kata Nabi SAW, ya iyalah, sperma laki-laki itu putih kental, sperma perempuan itu kuning tapi encer. Kalau tidak seperti itu, bagaimana akan ada kemiripan? Mana di antara dua air itu yang lebih tinggi atau lebih cepat yang mengalahkan? Maka itu akan menimbulkan kemiripan, entah kemiripan dari jenis kelamin atau muka. Itu Aisyah radhiyallahu anha dengar itu malu beliau sampai pinggangnya Ummu Sulaim itu ditodok pakai tangan tuh. Fadhahtin nisa, kamu ini buka aibnya perempuan. Tapi karena itu memang harus ditanyakan. Baik, catatannya, zaman sekarang perempuan sudah tidak lagi malu, tetapi mereka tidak belajar. Jadi ruginya dua kali ini. Malunya enggak, belajarnya juga enggak. Padahal di zaman dulu malu betul-betul besar, tapi mereka tetap memperjuangkan untuk bertanya tentang fikih kepada Nabi SAW. Sekarang coba, ibu-ibu sudah anaknya berapa, jilbaban juga, juga TikTok dia. Coba itu, bahkan ada ibu-ibu pensiun itu datang ke alun-alun gitu, pasang tripod, kemudian HP gini, gitu. Subhanallah, kita lihatnya, tuh kenapa bisa begini? Ini orang tuanya, laki-lakinya di mana ini? Ini kemana gitu? Tapi artinya memang kondisi lingkungan mempengaruhi. Kalau orang sudah terbiasa seperti itu, Anda ingat dulu orang kalau ngomong sendiri di kamera gini, orang bahlul kan? Ternyata sekarang orang bahlul itu banyak. Di kereta, kemudian di bandara, atau di resto, atau di tempat umum, tahu-tahu ada yang di depan kamera joget-joget begitu. Kadang bukan anak-anak muda aja kan, orang tua juga begitu. Ini kan hilang rasa malunya sudah. Tapi ternyata kondisi aja yang membuat mereka hilang rasa malu. Pakaian sama. Dulu orang itu sampai malu ketika terlihat anggota badan yang tidak umum di depan masyarakatnya. Gara-gara mereka datang ke kota besar, akhirnya terbuka ini dan itu dianggap lazim dan biasa. Akhirnya mereka buka-buka sudah. Yang ajib, ketika penanggung jawab dan wali-wali mereka tidak peduli.
Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma qat. Ada dua penduduk neraka, aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Kemudian disebutkan di antaranya wanisaun kasiyatun ariyat. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Siapa mereka? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bisa artinya mereka tidak pakai pakaian yang lengkap, atau mereka pakai pakaian yang lengkap tapi syafaf. Syafaf itu artinya transparan, atau bukan transparan tapi membentuk lekuk tubuh. Ini zaman sekarang justru kayaknya pakaian yang kayak gitu itu yang jadi umum. Terjadi yang Maret-Maret itu, kemudian di mal besar, di tempat-tempat kuliah bahkan, kemudian di layanan-layanan publik, sarana kesehatan, transportasi, atau perhotelan atau apa, hampir semuanya disuruh pakai pakaian seperti itu. Terus apa manfaatnya? Untuk menjerumuskan orang ke dalam hawa nafsu. Baik, kita tutup dengan perkataan dan contoh keteladanan rasa malunya para salaf. Di antaranya adalah malunya Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inni astaqbihu ma yuf'alu bin nisa. Aku nganggap kotor, jelek sekali apa yang dilakukan untuk para wanita. Maksudnya apa para wanita ini? Yang dimaksudkan adalah jenazah wanita. Yuj'alu ala al-mar'ati thawb fayasifaha. Seorang jenazah perempuan dikasih kafan, dan kafan itu akan menunjukkan lekuk tubuh si jenazah. Maka beliau terbakar rasanya. Anak gak suka banget itu. Ada seorang yang sampai sudah meninggal ini, ketika kelihatan begitu dikasih kafan, menonjol bagian-bagiannya, dia nggak suka banget, jelek sekali, kata Fatimah radhiyallahu anha. Maka ada seorang wanita namanya Asma binti Umais radhiyallahu anha mengatakan, ala uriki ma ra'aituhu fil Habasyah. Mau nggak tak tunjukin, ada yang bagus nih, aku pernah lihat di Habasyah, karena Asma binti Umais pernah hijrah ke sana. Bada'at bijaraida ratbatin. Dia minta agar diambilin kayu-kayu yang masih basah, masih lembab itu, fahannatha, dibikin melengkung begini, kemudian thumma yudha'u 'alaiha thawb, kemudian ditutupi pakai kain. Itu yang akhirnya kita lihat seperti keranda di zaman sekarang. Kalau kita lihat keranda di Arab Saudi, setengah lingkaran ditaruh untuk keranda perempuan, yaitu cikal bakalnya itu. Mereka pakai dulu waktu di Habasyah, kemudian dipakai sejak zaman Fatimah radhiyallahu anha, ketika beliau mengatakan, nanti kalau aku mati, tolong yang mandiin kamu wahai Asma binti Umais, dan biarkan Ali radhiyallahu an, kemudian jangan ada yang masuk ke tempatku. Kalian mandikan aku, kemudian kafani aku, setelah itu jangan ada yang masuk sama sekali. Ini benar malu sekali. Dan Fatimah akhirnya wafat setelah Nabi SAW, lebih cepat dari Ali jauh, banyak, beberapa tahun. Maksudnya sampai di memperlakukan jenazah aja beliau malu, nanti anak akan menjadi jenazah, akan kelihatan badanku. Coba sekarang, itu yang jilbab-jilbab gaul itu, pakai jilbab tapi badannya mencongong ke sana kemari, itu jilbabnya juga mau mencekik dia sendiri. Itu kita katakan, ini sekarang walinya mana, kecemburuannya di mana? Nah, kita katakan bahwa tanggung jawab bersama untuk wanita yang semakin tertutup, bahkan dia menjaga agar keluarganya tidak gampang keluar kalau tidak ada kebutuhan. Ini akan semakin menjaga kehormatan dan harganya yang lebih tinggi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dan menjadikan kita sebagai orang yang istiqamah di atas sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.